Halo teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi sini. Hari ini kita lagi di dealer SYM Kranji dan di depan gue ini motor 250 cc dari CF Moto, yaitu CF Moto 250 SR. Nah, ini sebenarnya motor udah launching dari tahun lalu dan cukup ramai di negara tetangga kita di Malaysia. Testingnya banyak banget kalau teman-teman nonton video di YouTube. Nah, kalau buat di Indo masih jarang ada yang bahas, jadi why not kita cobalah untuk review sedikit. Teman-teman, untuk bagian depan ini terkesan belum lumrah lah, belum hal yang nggak biasa gitu loh kalau di Indonesia modelnya seperti ini. Jadi memang lampunya semua udah LED. Gue bingung bener jelasinnya gitu loh, karena baru banget untuk model seperti ini. Gue lihat ya, kalau lihat belegedek unitnya langsung begini sih, gue kebayangnya cuman pas kayak lagi nonton National Geographic gitu ya, ular lagi nangkring gitu loh, kobra lagi diseluringin gitu kan. Jadi terkesan lebih gepeng ke kiri kanan, lebih melebar lah, dan windshieldnya juga nggak biasa aja. Oke, ini kita sekalian unboxing nih dikit. Nah, ini windshieldnya mati, nggak bisa disetel. Ini ada bolongan juga, aerodinamis memang, jadi udara bisa masuk juga. Turun ke bawah, mata kucing. Wow, luar biasa ya, jarang lo nemu motor sport ada mata kucingnya. Ini ada mata kucing. Showbreaker depan nih ukuran 37 mili, upside down, teleskopik biasa. Lalu remnya dual ABS depan belakang, dan bagian depan ini remnya 4 piston. Jadi bukan 2 piston penahan, dia 4 piston. Brandnya sih nggak ada tulisan brand ya, cuman ada emboss ya CF Moto di showbreakernya, lalu di kalipernya juga CF Moto, dan modul ABS-nya nanti kita bisa lihat pas ada di showbreaker tengah. Jadi karena pakai central monoshock gitu, modulnya pas di depannya showbreaker. Nah, untuk ukuran ban ini ring 17, depan ini 110/60, bannya merek CST. Pelek sih ya standar lah ya, palang berapa nih? 1, 2, 3, palang 5, ada kakinya lagi. Habis dari bagian depan kita mundur ke belakang lewat dari samping. Untuk body, body lah ya, ini ada minusnya sedikit karena masih stikeran, jadi kurang kelihatan mewah lah ya kalau motor sport tapi stikeran gitu loh. Cuman ini ada kesan bagus juga di sini, kesan karbon, walaupun ini kayaknya oh iya, cuman tempelan juga sih, stiker juga ini. Lampu sennya agak menonjol, ya ini feeling gue kalau misalnya orang beli motor sennya nonjol gini pasti nanti bakalan diganti atau ditanam di bodi jadi nempel. Karena nih takutnya kalau di parkiran patah ya, atau lagi jalan juga kesenggol patah gitu kan. Mundur ke belakang, bagian mesin padat sekali, ada emboss CF SC-nya nih, cakep banget ini. Mewah banget di sini. Lalu ada keterangan juga nih, oil capacity-nya berapa nih? 1,3 itu untuk pergantian rutin. Lalu kalau misalnya ada filter nih 1,4, sama kalau misalnya kosong itu 1,6 liter. Jadi untuk motor kubikasi 249 cc ya, masuk segmen 250, olinya nggak gitu banyak. Dan kalau kita lihat juga, nah ini yang menarik sekali. Jadi chassisnya ini adalah pipa-pipa tubular, dan las-lasannya juga mentah, langsung dicat. Memang terkesan tidak rapi, tapi kalau yang model seperti ini malah justru tuh lebih kuat. Jadi timbunan las-lasan ini kan apa ya, nempel di permukaan pipanya itu jauh lebih banyak dibandingin kalau misalnya di Grenda lebih halus gitu. Apalagi ya kalau bodi samping tuh kayaknya padat banget gitu loh, gede banget, karena ya lihat dari depan tadi kan dia lebih melebar gitu kan. Jadi ini kelihatannya tuh padat sekali. Kalau lihat dari belakang sama tadi dari depan, kalau belakang ini terkesannya lebih apa ya, lebih minimalis lah, kayak nggak kelihatan gede gitu loh kalau dari belakang sini. Knalpot ini underbelly, jadi di bawah, dan gede banget katalitiknya di sini. Lucu juga, ada moncong dikit kayak apa ya, knalpot matic, tapi biasa kan vertikal, ini dibikin horizontal gitu loh, jadi kayak tidur gitu.
Swing armnya, ini armnya padat banget, tebel. Jadi nggak ada, kalau kemarin kita bongkar apa ya? Vario 160 itu ya, Matic ya. Itu kalau kita lihat dari samping dalam sini tuh dia tuh nggak ketutup gitu loh. Jadi kayak cuman satu plat. Kalau ini tuh dia ketutup padat nih. Jadi kalau teman-teman lihat dari dalam, ini ya ketutup semua kayak pipa, tapi padat sekali gitu. Rem belakang juga ABS karena dua ABS juga, tapi pistonnya cuma satu. Jadi satu nahan. Kalau yang tadi depan kan 4 ya, dua-dua gitu. Ban belakang tapak lebar tentu saja, dan ban ya tadi CST. Ini 3,75 inch lebar velgnya. Kalau depan itu 3 inch. Lebar banget ya 3,75 buat standar gitu loh. Ukurannya 140/60. Dan kalau kita ngomongin bicarain spakbor belakang, ini mirip kayak R15 kalau lihat dari sepintas. Jadi pasti banyak banget nanti yang kayak dipapas, dibuang, jadi kayak motor-motor balap gitu kan. Standarnya udah dapet, cakep sekali. Biasanya kalau ini kan main aksesoris motor, ini tambahan banget nih. Nah ini udah dapet standarannya seperti ini, cakep sekali. Paten loh ini loh, kenceng banget, keras banget. Nah yang agak kurang menarik sebenarnya ini ada di bagian bodi belakang. Ini nggak ada behel, dan kalau misalnya teman-teman mau pegang geser gitu kan, ini agak nggak padat sih, agak ringkih karena ya plastik semua nempel. Kalau untuk desain lampu belakang mirip kayak yang depan, jadi kayak ada DRL-nya gitu, ngelilingin, lalu lampu remnya di tengah. Dan desainnya cukup menarik. Untuk bagian tempat duduk nih, riding, terpisah seperti yang teman-teman lihat. Lalu kalau buka joknya ini dia pakai kunci L ukuran 5. Ini kalau desain bolong kayak gini ya mirip kayak R15 lah ya, kayak Yamaha. Cuman bedanya dia dipegang ini dia agak tajam plastiknya. Lalu untuk tangki 18 liter pakai kondom, dan ini ada kesan karbonnya sedikit walaupun memang stiker ya. Kuncinya cakep, gue demen kuncinya, modelnya mirip Kawasaki sih sebenarnya sih. Tapi ini lebih tebal. Nah ini udah langsung ada warning nih, bensin yang dipakai minimal 95, jadi Pertamax Plus. Kompresinya sangat tinggi, 11,3 banding 1. Jadi ya udah nggak bisa tawar-menawar, pasti harus pakai Pertamax Plus minimal. Nih teman-teman, ini udah duduk di atas motornya langsung. Untuk posisi riding, ya tipikal motor sport, pasti agak jatuh badan ke depan. Tapi ini nggak nukik banget ya, jadi masih oke lah, ini masih enak banget lah. Dan ini untuk tempat duduknya itu 78 cm dari tanah, dan ground clearance-nya ini 13,5 cm. Jadi untuk teman-teman yang tingginya 160-an yang sama kayak gua, itu masih oke banget. Jinjit dikit tapi nggak sampai jinjit banget. Ya pokoknya enak lah, pas banget lah inilah. Dan yang paling cakep adalah waktu kita nyalain. Tuh, wow gila. Itu kayak iPhone ditaruh jadi speedometernya, cakep banget warnanya, keren deh pokoknya deh. Lengkap juga, ini karena motor baru ya, masih dari pabrikan, masih plastik semua, jadi nggak ada olinya juga ini kayaknya. Soalnya ada warningnya juga nih, insufficient oil, dan ini semua lengkap dari bensin, lalu panas mesin, apa ya namanya ya, lupa gua. Irit atau enggaknya 1 liter tuh bisa berapa kilo? Apa sih itu namanya? Trip ya, tripnya. Lalu RPM. Nah, untuk ngomongin RPM, dia max powernya itu ada di 10.000 RPM di 20 Nm ya, nanometer atau apa tadi tuh. Pokoknya gas paling mentoknya itu di 10.000 RPM, itu power maksimalnya. Torsinya ada di 6.000. ABS ya, semua indikator sih lengkap sih. Cuman ini nggak tahu ya, bisa nyambung ke handphone nggak ya? Kayak Y-Connect gitu. Nggak ada ya, nggak bisa ya. Sayang loh ini. Cakep banget padahal speedometernya.
Cakep, 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 gila. Warnanya itu beda banget. Kalau misalnya teman-teman lihat yang speedometer motor lain kan, dia kayaknya warnanya kaku gitu ya, cuman 1-2 warna. Ini tuh kayak, ya kayak layar HP Android gitu loh. Dan bentuknya juga kotak. Gue jadi inget Xiaomi Mi 4 gue sih om. Serius, kotak begini nih. Keren, keren. Ini semua masih nol, benar-benar pure. Lalu untuk bagian stang, sebelah kanan ada lampu hazard, lalu engine on off sama starter. Sebelah kiri biasa ya banyak nih, paling banyak pasti sebelah kiri. Lampu sen, klakson, jauh deket, terus ada lampu dim juga. Sama ini yang buat mainin speedometer digitalnya yang super keren. Gila, keren banget sih, gue demen banget. Bisa dicabut gak sih? Pindahin ke motor matic. Keren banget ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Teman-teman, ini kita sudah bongkar semua dan bongkarnya lumayan ribet juga, banyak banget bautnya dan ternyata berbeda sekali sama motor sport 250 cc merek-merek lain. Kalau ini bodinya itu dia 2 lapis, jadi ada di bagian depan lalu ada pelindung lagi di bagian belakang. Nah ini sangat tebal sekali plastiknya. Cabelingnya semuanya luar biasa bagus, ada interlock anti panas semuanya, sampai kabel kecil-kecil juga semuanya dililit. Jadi luar biasa rapi, luar biasa aman banget, anti panas banget, dan paling penting adalah ini yang nggak ada di brand motor manapun. Untuk klasmen dia 250 cc. Ada peredam anti getar dan anti panasnya juga di bodi. Jadi ini ada posisinya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi nempel nih begini, ini begitu kita udah buka. Pas di dalamnya ada beginian. Kiri kanan, gila banget. Nggak nyangka banget ada beginian gitu loh. Ini kan biasa dipakai di mobil ya kan. Kalau misalnya kayak buat mobil biar nggak getar atau buat ngeredam suara ya ditambahin ini. Ini ternyata di motor udah bawaan dari pabrikannya. Ini CBU juga, jadi nggak dirakit di sini, sudah ada nempel sini. Nah yang sedikit agak bingung saya juga pribadi itu adalah di sini. Kalau tadi sebelum dibuka, sebelum ditelanjangin kan putih kan terlihat tralisnya oke banget, rangkanya bagus banget. Nah begitu udah dibuka ternyata ini putih ini adalah cat tambahan. Jadi cat dasarnya ini ada di warna hitam ini. Kalau kita pegang sini, ini lebih tebel. Jadi ini cat ditambahin gitu loh. Ya mungkin lebih terkesan estetik lah kalau misalnya dilihat dari sebelum kita buka ya, sebelum kita telanjangin. Kita ke bagian ini udah tanggung nih, kelihatan banget. ECU-nya memakai Bosch, memang walaupun made in China, buatan China, tapi dia sudah Bosch. Dan kalau teman-teman perhatikan shoot per detailnya, waktu kita bongkar juga kita agak sedikit keheran-heran sih, kok nggak ada kayak merek kayak Keihin, Mikuni, atau Nissin gitu loh yang biasa kita udah sebutin. Ini semuanya embossnya di partnya itu adalah CF Moto.
Jadi bisa dibilang motor ini adalah motor mandiri yang semuanya itu diproduksi sendiri. Jadi dari nih pelek CF Moto, lalu sampai karet mana ya tadi ya? Oh, karet ini nih, tuh. Karet stang rem CF Moto, kaliper rem CF Moto, body juga sama tutup box filter udara juga sama CF Moto. Ya semuanya di embossnya CF Moto. Jadi memang partnya ini semua adalah produksi sendiri dari CF Moto. Nggak ada tuh yang namanya part pihak ketiga kayak throttle bodinya dari Keishin atau Mikuni itu nggak ada. Ini kalau kita shoot di throttle body juga sama, ada CF Motonya. Bahkan sampai coil dan businya juga CF Moto juga. Dan ini dia pakai coil tipe mobil bro. Mesin 249 cc masuk ke kelas main 250. Dan ini ada saringan bensinnya juga gede banget. Tuh. Beda banget lah dari motor-motor yang sekelasnya dia. Cabling semua rapi. Ditutupin semua pakai anti panas, soket-soketnya juga besar. Oh sorry, sebelah kanan ini kiprok. Kiproknya ada di sebelah kanan, tadi Ecu sebelah kiri ya. Lalu tempat sekring semua ada di belakang, di bagian buritan. Ini juga cukup rapi, langsung kesusun dan skemanya ada di tutupnya langsung sama serep sekringnya. Jadi cakep banget, rapi, satu tempat. Lalu ada bendik buat starter nih. Teman-teman, kabel-kabel semua ngumpul ada di bagian tengah nih, pas di atas blok mesin atau coil, agak dalaman dikit lah ya. Ini ada chassis kan di sini kan, tengah nih. Nah ini jadi dari kabel sensor depan, sensor belakang, itu semua ngumpul dulu semua di sini nih. Kalau kita lihat dari samping sini kelihatan banget ada soket warna merah, biru, putih, abu-abu, hitam, ada 6 nih. Ada 6 soket semua ngumpul sini. Ya jantan betinanya pokoknya ada di sini, baru nanti dia ke kabel utama ke ECU. Jadi kumpul semua di sini, bisa bikin grup WhatsApp, bisa mabar bareng di sini nih semuanya. Turun lagi sedikit, ini ada tempat isi buat air radiator. Nggak terlalu besar, kecil. Nah ini bagian untuk buat isi radiator. Jadi ada baut satu, udah dibuka, tinggal cabut tuh, kelihatan. Tuh, cakep banget kan, ada rantainya, jadi kagak bakalan hilang nih. Anjir, keren juga cuy, rantainya cuy. Dan kalau teman-teman minat sama CF Moto 250 SR, bisa langsung ke SYM Kranji. Jangan lupa harganya 63,5 juta on the road. Jadi beres semua, tinggal bawa uang cash, datang, bayar, bawa pulang motor. Hah? Oh kredit juga bisa, pasti bisa. Jadi worth it ya sebenarnya untuk CBU, memang single piston. Jadi ya balik lagi, ini bukan buat kaum mendang-mending. Kalau mendang-mending ya pasti ada yang bilang mendingan merek sebelah, lebih murah ini itu. Ya balik lagi, Anda yang punya uang, Anda suka sama motor ini, ya beli aja pakai, nikmatin. Hey kid, don't ever let them get inside your head.